Belum. Ahamiyat thalabil ilmi ya? Ini sudah belum ya? Sudah, kedua sudah. Berarti ketiga sekarang. As-sabru wal azimatu inda talab. Sudah. Sudah direkam? Oh, sebentar, stop dulu. Enggak, nanti diikat. Oh ya, diikat ya. Oh sudah seperti ini ya, tentang cerita Imam Ahmad, bagaimana selama apa menuntut ilmunya dan seterusnya sudah ya. Yang asal bro. Ketika ditanya sampai kapan kau akan terus menuntut ilmu, padahal sudah menjadi seorang ulama besar. Kata Imam Ahmad, ma'al mahbaro ilal mahbaro, bersama tinta sampai ke alamku. Sudah ya? Tapi saya bacakan dulu ininya apa namanya, teksnya nanti. Saya sudah terus cerita Nabi Musa itu juga yang menuntut ilmu kepada, ini sudah berarti pada siapa sih itu ya. Baik, berarti sekarang poin keempat saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Wasaya li Thalibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Abu Abdillah Al-Hayani. Kita sampai di poin keempat, yakni Al-Wasiyatu Ar-Rabi'ah, halaman ke-9 yang memegang filenya. Al-Wasiyatu Ar-Rabi'atu saya baca. Ikhtiyarus syekhi wal muallim wa ba'dal wasaya tsalathi as-sabiqati nansahu bi hadhihi al-wasiyyah al-muhimmati wa huwa ikhtiyaru syekh alladhi tadrusu 'indah. Fa'an Muhammad bin Sirin qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Fakatsirun minat tullabi adha'u anfusahum bi akhdhihimul ilma min ahlil ahwa'i wal bid'ah wa mimman hum laisu muahhilina litadrisi. Fanzur man tujalisu wa mimman tasma' wa ta'khudha ilma anhu wa minal ladzina nuhdziru min talabil ilmi minhum. Jadi di poin keempat ini beliau menyampaikan bahwasanya setelah wasiat 3 wasiat sebelumnya, maka kami memberikan nasihat supaya seseorang ketika menuntut ilmu itu memilih siapa syekh tempat dia menimba ilmu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, ia berkata bahwasanya inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan dengan seksama dari siapa kalian mengambil agama kalian. Karena banyak sekali di antara tulabul ilm itu menghabiskan waktunya dan menyia-nyiakan dirinya dengan apa? Mengambil ilmu dari ahli syahwat, ahli bid'ah.
yang mana mereka itu bukanlah orang yang layak, bukanlah orang yang ahli dalam mengajar. Nah, maka perhatikanlah siapa yang engkau ajak untuk bermajelis. Sampai suaranya sampai, insyaallah sampai di sini ya. Sudah, nah, sana. Itu apa? Wa mimman tasma'u wa ta'khudul ilma anhu. Perhatikan pula dari siapa engkau mendengar dan mengambil ilmu darinya. Wa minal ladzina nuhdziru min talabil ilmi minhum. Dan dari orang-orang yang kami tahdir, kami peringatkan untuk menuntut ilmu dari mereka. Siapa saja orang yang harus kita hindari supaya kita tidak menuntut ilmu kepada mereka? Yang pertama di sini disebutkan ahlul bidah, ahli bid'ah. Fali ibtida'u fid dini huwa min akhwaril umuril lati tuaddi ila butlanil ibadah. Karena urusan bid'ah dalam agama itu merupakan bahaya yang paling besar yang bisa mengantarkan pada batalnya ibadah. Kama dzakarna fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sehingga di sini ditempatkan di urutan pertama ini, jangan sampai kita menuntut ilmu dari ahli bid'ah. Wali annahu yuaddi ila dhaya'id din. Dan karena ahli bid'ah itu dia akan mengantarkan kita pada hilangnya agama. Karena kan ahli bid'ah itu urusannya adalah merusak aturan agama. Wa ma ahdatsan nasu bid'atan illa dhayya'u minas sunnah ma huwa khairun minha. Dan tidaklah seseorang yang melakukan bid'ah itu melainkan dia akan menyia-nyiakan yang namanya sunnah. Yang mana sunnah itu lebih baik untuk dirinya. Fahdhar ahlal bid'ah wa akhdhal ilmi minhum. Hati-hati dari ahli bid'ah dan jangan sampai menuntut ilmu dari mereka. Fakam min talibin darasa indahum wa ta'athara bi bid'ahihim. Betapa banyak ahli ilmu atau betapa banyak para penuntut ilmu yang belajar kepada ahli bid'ah itu ujung-ujungnya apa? Terpengaruh dengan bid'ah mereka. Sangat jarang ya ketika seseorang belajar kepada ahli bid'ah kemudian tidak ikutan bid'ah. Biasanya kalau yang gurunya bid'ah, ahli bid'ah, otomatis muridnya juga ikut-ikutan bid'ah. Fa'an Malikin qala la yu'khadul ilmu an arba'atin. Ilmu itu tidak boleh diambil dari 4 golongan. Yang pertama adalah safihin yu'linus safah. Orang bodoh yang mengumumkan kebodohannya. Wa in kana arwan nas, meskipun ia adalah orang yang memiliki jalur riwayat paling tinggi atau ahli riwayat. Kalau dia sudah menampakkan kebodohannya, jangan. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawa. Dan pelaku bid'ah yang mana ia menyeru mengajak orang lain untuk mengikuti hawa nafsunya. Wa man yakdzibu fi haditsin nas. Juga jangan sampai menuntut ilmu dari orang yang berdusta. Sudah ketahuan ini orang biasa berdusta. Wa in kuntu la attahimuhu fil hadis. Meskipun saya tidak mencelanya atau menuduhnya berdusta dalam hadis. Oke, mungkin ada orang dia tidak berani berdusta kalau hadis ya, karena ancamannya berat. Bagaimana ancamannya? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa minan nar. Tetapi di keseharian ternyata orang ini dikenal sering dusta dalam ucapannya. Orang seperti ini pun tidak layak untuk diambil ilmunya. Wasolihin abidin fadilin. Orang soleh, ahli ibadah dan ahli fadl. Orang yang memiliki keutamaan. Idza kana la yahfazu ma yuhadditsu bihi. Apabila ia tidak mampu menjaga atau mengingat apa yang ia ucapkan. Meskipun dia orangnya soleh,
ahli ibadah dan punya banyak keutamaan, tetapi sering lupa terhadap apa yang dia ucapkan. Nah, itu besar kemungkinannya nanti salah dalam menyampaikan ilmu. Jadi hati-hati. Faddirasatu ala syakhsin ma'rufin bil bid'ah yuaddi ila ayyaghtarran nasu bihi wa yusa'idu ala istimrarihi fi bid'ati. Ini bahayanya. Kalau seandainya Anda penuntut ilmu, belajar kepada ahli bid'ah, orang-orang awam akan menduga bahwasannya dia itu adalah orang yang layak untuk diambil ilmunya. Jadi kalau kita belajar kepada ahli bid'ah itu menolong ahli bid'ah untuk diakui kebid'ahannya. Ini bahayanya. Qala Syatibi, fa inna tawqira sahibil bid'ati madhannatun limafsadataini ta'udani 'alal islami bil hadam. Kata Imam Syatibi bahwasanya memuliakan pelaku bid'ah itu menjadi madhannatun limafsadataini. Ini dikhawatirkan nanti terjadi dua kerusakan yang mengantarkan kepada hancurnya Islam. Ihdahuma, yang pertama adalah iltifatul juhali wal ammati ila dzalika tauqir. Orang-orang yang bodoh dan orang-orang awam itu akan ikut-ikutan memuliakannya, kan namanya guru dimuliakan ya. Ketika kita berguru kepada ahli bid'ah, kita akan memuliakannya. Akhirnya orang-orang bodoh dan orang-orang awam itu ikut-ikutan memuliakannya dan ikut-ikutan pula mengamalkan apa yang ia amalkan. Fayataqiduna fil mubtadi' annahu afdhalun nas, sehingga mereka meyakini bahwasanya ahli bid'ah ini adalah manusia yang paling utama. Wa anna ma huwa alaihi khairun mimma alaihi ghairuh, dan mereka juga menduga bahwasanya apa yang ada pada diri ahli bid'ah ini lebih baik dibandingkan orang selainnya. Fa yu'addi dzalika ila tibaihi ala bid'atihi duna tibai ahli sunnah ala sunnatihim, sehingga menjerumuskan orang-orang untuk mengikuti bid'ahnya, ya, bukan mengikuti ahli sunnah untuk menjalankan sunnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, watsaniyatu annahu idza wukira min ajli bid'atihi sara dzalika kal hadi al muharridi lahu ala insya'il ibtida'i fi kulli syai'in wa ala kulli hal fatahya al bid'u wa tamutus sunan wa huwa hadamul islami bi'ainih. Bahwasanya apabila ahli bid'ah itu dimuliakan karena kebid'ahannya, maka ini seolah-olah seperti sebuah pedang yang tajam, ya. Jadi bid'ahnya itu menjadi seperti sebilah pedang yang sangat tajam yang bisa menebas apapun, sehingga bid'ah itu akan terus hidup dan sunnah itu menjadi mati. Hancurlah bangunan Islam karena hal tersebut. Fa idza kanat hunaka hajatun syadidatun li ilmihi, kalau seandainya memang ada hajah, ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengambil ilmu dari ahli bid'ah tersebut, wala yujadu ghairuhu, sedangkan tidak ada lagi ahli ilmu yang lain, wa uminat fitnatuhu, kemudian di samping itu aman juga dari fitnah, fa fi hadhil hala yajuzul akhdhu anhu fi ghairil aqidah. Kalau kondisinya begitu boleh, ya. Misalkan dia memang ahli bid'ah, tetapi dia tidak suka mengajak orang lain kepada kebid'ahannya, dan orang-orang pun tahu kalau ini ahli bid'ah, sehingga tidak muncul fitnah. Kondisinya mendesak, yang punya ilmu hanya dia. Itu boleh kita belajar dengan catatan apa tadi? Fi ghairil aqidah, bukan dalam urusan akidah. Kan nahwi wal qur'ani wal faraidhi. Misalkan siapa pernah dengar kitab Al-Kasyaf? Al-Kasyaf tafsir Zamakhsyari. Zamakhsyari itu akidahnya adalah Syiah. Tetapi kitab Al-Kasyaf itu kadang-kadang menjadi
rujukan karena kedalamannya masalah bahasa. Al-Kasyaf. Tetapi jangan ngambil dari Al-Kasyaf itu hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Beberapa kitab tafsir bahkan juga menukil dalam Al-Kasyaf. Zamakhsyari berkata, Zamakhsyari itu akidahnya adalah Syiah. Tetapi tetap kadang kalimatnya dinukil karena berkaitan dengan masalah lughawi, ya, nahwu dan seterusnya. Itu boleh. Jadi tafsir Zamakhsyari, coba nanti dicari ya, hati-hati bacanya. Kemudian yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah ahlul bid'ah ya. Kemudian yang kedua adalah ahlul ahwa, orang yang suka menuruti hawa nafsunya. Wa haula'i khataruhum azimun, bahayanya besar. Fakam min muslimin albasu alaihim dinahum fahallalu lahumul harama wa harramu alaihimul halala. Betapa banyak orang muslim yang mencampur adukkan agama mereka sehingga mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal bi ahwaihim, dengan sebab hawa nafsunya. Kok Anda memang dia adalah seorang cendekiawan tetapi suka menuruti hawa nafsu, sehingga kadang-kadang ini ya berkaitan dengan pemerintah biasanya. Terus pokoknya kalau dia bisa dekat dengan pemerintah, apa saja diikuti, bahkan dia bisa menghalalkan apa yang haram demi mendapatkan kedudukan di sisi penguasa dan lain sebagainya. Ini bahaya. Wahum katsiruna fi hadzal zaman. Orang model seperti ini itu banyak sekali di zaman ini. Ulama tiba-tiba dekat dengan penguasa. Nanti ketika penguasa punya kepentingan ini dan seterusnya, karena dia punya ilmu, dia pelintir-pelintir dalilnya supaya apa? Sesuai dengan kehendak penguasa. Tudfa'u lahum amwalun ta'ilatun min jihatin masbuhah li takhribil Islam bi'aba'ati talabil ilmi. Kadang mereka rela itu kan ketika dikucurkan dana yang cukup besar ya, untuk merusak Islam. Ya, hari ini kita saksikan ya, yang katanya profesor, doktor apalah di bidang keislaman, tiba-tiba dia berseberangan dengan mayoritas kaum muslimin. Kalimatnya apa, kemudian fatwa-fatwanya itu cenderung nyeleneh. Itu karena sudah dapat kucuran dana. Nah, model-model ulama seperti ini itu banyak di zaman ini. Tidak perlu disebutkan satu persatu. Assalamualaikum. Wa taftahu lahum fadaiyatin, ya. Wa taftahu lahum fadaiyat libathi sumumihim. Bahkan mereka itu diberi fasilitas untuk apa? Menebarkan racunnya dengan melalui apa? Fadaiyat. Apa fadaiyat? Siaran elektronik, ya, media sosial, di TV, radio dan lain sebagainya. Itu mereka diberikan tempat untuk berbicara, untuk menebarkan racun-racun mereka. Fala yajibu talabul ilmi indahum. Kita tidak wajib menuntut ilmu dari mereka. Bal yajibu hajrahum wa adamas sama'i lahum. Bahkan sebaliknya, kita harus meninggalkan mereka dan tidak mendengarkan ucapan mereka. Wa tahdhirun nasi minhum, dan memperingatkan manusia dari bahayanya mereka. Qala Abu Qilabah, berkata Abu Qilabah, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa. Jelas ya ahlul ahwa tadi ya? Ada. Wala tujadiluhum, jangan pula apa tujadil. Iya, berbantah-bantahan, berdebat dengan mereka. Fa inni la amanu ayyagmisukum fi dhalalatihim,
Karena saya, kata Abu Kilabah, tidak merasa aman bahwasanya orang-orang ahlul ahwa itu nanti bisa menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka. Ini biasanya di kalangan mahasiswa karena ada simposium, ada acara apa segala macam, mengundang diskusi, yang diundang adalah ahlul ahwa, ahlul bidah. Tiba-tiba mereka yang terjerumus. Mending dihindari. Ya. Kalau sudah tahu mereka adalah ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Au yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Atau mereka akan mampu mencampur adukan atas kalian apa-apa yang sebelumnya sudah kalian ketahui. Bikin ragu kan? Ya, puter-puter gini akhirnya iya ya. Nah, ini saya bacakan saja riwayatnya. Tidak saya jelaskan secara detail. Wa dakhala rajulani min ashabil ahwa'i 'ala bin Sirin faqala ya Abu Bakar nuhadditsuka bi haditsin qala la qala fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah qala la. Jadi ada dua orang menemui Ibnu Sirin. Dua orang itu menawarkan, maukah engkau kami bacakan hadis, kita punya riwayat. Ibnu Sirin bilang lah. Atau maukah engkau ya Ibnu Sirin kami bacakan ayat Al-Quran? Ibnu Sirin menolak, jawabnya adalah lah, tidak. La taqumanni anni aw la aqumanna. Pilihannya hanya antara kalian berdua pergi atau saya yang akan beranjak. Qala fa kharaja fa qala ba'dul qaum. Kemudian dua orang itu pergi. Lalu orang-orang bertanya kepada Ibnu Sirin, ya Abu Bakar, ini lakopnya Ibnu Sirin. Wa makana 'alaika ayyaqra'a 'alaika ayatan min kitabillahi ta'ala qala inni khasyitu ayyaqra'a 'alayya ayatan fayuharrifaniha fayuqirru dzalika fi qalbi. Ini sekelas Ibnu Sirin itu khawatir. Saya khawatir ketika mereka membacakan ayat Al-Qur'an kemudian mereka ubah. Dan hal itu tidak disadari oleh diri saya, sehingga saya menganggap apa yang disampaikannya benar. Ditolak, dua orang menawarkan, saya bacakan hadis ya, enggak. Saya bacakan Quran ya, enggak. Karena Ibnu Sirin tahu ini ahlul ahwa. Jadi enggak perlu didengar. Wa hadza in dalla ala syai'in fa innahu yadullu ala khatarihim fahum kasummi fil asl. Mereka itu ibaratnya seperti apa? Racun di dalam madu. Ta'kuluhu wa la tash'uru bi khatarihi. Engkau meminumnya, memakannya, sedangkan engkau tidak merasakan bahayanya. Fala ta'khud min amsali haula'i. Jangan mengambil ilmu semacam orang-orang seperti ini. Wala syatra kalimatin. Dan bahkan jangan pula mendengar walaupun hanya sebagian kalimat. Fa'an Sallam bin Abi Muti' anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub ya Abu Bakar as'aluka an kalimah qala fawalla wa huwa yushiru bi usbu'ihi wala nisfa kalimatin wa asyara lana Sa'idun bi khinsirihi al-yumna. Ini juga ada kisah persis seperti tadi ya. Mau dengar enggak? Walaupun hanya sebagian kalimat enggak mau dengar. Karena dia adalah ahlul ahwa. Fal hadarul al-hadaru minhum hatta la yudayyi'u dinakum bisyubuhatihim wa yajibu tasaddi lahum wa tahdhiru minhum bil husna bila sabbin wala syatamin. Nah ini hati-hati dari mereka. Jangan menyia-nyiakan atau melenyapkan agama kalian dengan syubhatnya mereka, dan bahkan wajib untuk menolak mereka dan memperingatkan orang lain dari bahaya mereka bil husna, dengan cara yang baik, bila sabbin wala syatamin, tanpa mencela dan mengolok-olok. Ma'abayani khotoihim, sambil menjelaskan duduk perkara kesalahan mereka. Wadzalika hifadzun ala dinina al-hanif. Ini merupakan upaya penjagaan atas agama kita yang lurus. Wa nunabbihu ala umurin. Ada tanbih nih, ada peringatan. Beberapa hal di antaranya. Yang pertama adalah akhdhul ilmi minal mukhtasina illa idza la yujadu ghairuhu. Nah, boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang khusus tadi ya, punya keahlian khusus apabila tidak ada orang lain yang ahli dalam hal tersebut. Falau darastal haditsa fadhhab ila ahlil hadits. Nah, wal fiqha fadhhab ila ahlil fiqh. Pada asalnya
Kalau mau belajar hadis, ya cari ahli hadis. Mau belajar fikih, pergi kepada ahli fikih. Wal mawarid ila ahlil faraid. Wa hakadza. Wa ba'du syuyukh haza aktsara min fannin. Kadang ada beberapa syekh itu menguasai beberapa disiplin ilmu. Fahadha ghadda alaihi adda alaihi bin nawajid. Kalau ada syekh yang seperti ini punya banyak keahlian ilmu, apa? Adda bin nawajid. Gigit dengan gigi gerak. Jangan dilepaskan orang seperti ini. Orang ilmunya banyak, jangan dilepas. Wahris ala an tatlubal ilma minhu. Ayo, ihris apa? Haris apa? Semangat, giatlah untuk menuntut ilmu darinya. Li'annahu yanfa'uka fi fawaidihi wa faraidihi wa tufan wa tafannunihi bil ulum. Nah, ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari syekh yang menguasai banyak ilmu. Dia punya manfaat yang banyak. Kemudian dari pribadinya juga bisa kita ambil manfaat. Dari bidang-bidang keilmuannya yang banyak juga bisa kita ambil manfaat. Ini asalnya ya, seperti itu. Kalau ahli fikih, kita ambil fikihnya. Mau nyari faraid, kita cari ahli faraid. Kalau tidak ada, ternyata kita butuh ilmu faraid yang tidak berkaitan dengan akidah, adanya di ahli bid. Ya, tadi syaratnya tadi ya. Yang kedua, akhdul ilmi minal ladzina darasu ala yadil masyayikh wa atnau ar-rukabu fil ilmi. Faman darasa 'alal kitabi wa lam yadrus 'ala yadil masyayikh fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Nah, sebaiknya kita itu mengambil ilmu dari orang-orang yang belajar dari para masyayikh. Nah, ini orang ahli ilmu ini, dia tuh punya guru tidak? Belajarnya kepada siapa? Bahkan kalau dia mendapatkan pujian dari banyak kalangan ahli ilmu. Karena barang siapa yang belajar hanya dari kitab saja, ya, dan tidak belajar kepada para masyayikh, peluang kesalahannya itu lebih besar dibandingkan kebenaran. Jadi cari guru tuh begitu. Dia gurunya banyak enggak? Atau jangan-jangan dia tuh baca kitab sendiri, kemudian tiba-tiba jadi ahli ilmu. Jadi sebaiknya kita mengutamakan guru yang banyak syekhnya. Makanya dulu pengijazahan itu penting. Dia dapat ijazah dari syekh ini, dan seterusnya. Oh, berarti dia layak untuk diambil ilmunya, gitu. Qala an-Nawawi, wala ta'khudh al-ilma mimman kana akhdhuhu lahu min butunil kutub. Jangan mengambil ilmu dari orang yang mana ia mengambil ilmu itu langsung dari perut kitab, langsung dari kitab. Min ghairi qira'atin ala syuyukhin aw syaikhin hadiqin. Tanpa dia membaca atas syekh atau seorang syekh yang ahli. Kalau dulu kan ada majelis-majelisnya, majelis sama itu kadang dia hanya mendengar dari bacaan orang lain, kemudian syekhnya ada di situ, atau dia yang membacakan kepada syekhnya. Nah, ketika membaca itu kadang syekhnya akan betulkan nanti, enggak ini salah dan seterusnya. Jadi ini sebaiknya kita mengambil ilmu dari orang yang langsung belajar dengan syekh. Faman lam ya'khudhu illa minal kutub, barang siapa tidak mengambil ilmu dari syekhnya kecuali hanya dari kitab, yaqa'u fit tashifi wa yaktsuru minhul ghalatu wat tahrif. Tashif itu adalah letterlek. Dia hanya menguasai berdasarkan apa yang dia baca dari kitabnya. Nah, dan besar kemungkinan dia akan mengalami ghalat, kesalahan, wa tahrif. Tahrif itu perubahan ya. Tidak sebagaimana yang diinginkan oleh sang penulis, kadang begitu. Makanya pentingnya jalur sanad itu menjaga apa yang diinginkan oleh muallif, pengarang kitab, itu terus diturunkan sampai ke bawah. Karena jalur silsilahnya jelas. 3.
Wa hadzat tanbihu muhimun. Ini tanbih ini penting ini. Fa idza darasta ala syaikhin yat'anu bin nasi wa yasubbun nasa fabta'id anhu. Apabila engkau belajar kepada seorang syekh yang sering ta'an, mencela, mencerca, melukai kehormatan orang lain dan suka menghina orang lain, fabta'id an jauhi orang seperti ini. Kok ada ustadz itu sering merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan meremehkan ustadz yang lain, jauhi. Ini kata Abu Abdillah Laits Al-Hayali sang penulis, bukan kata saya ya, saya menyampaikan ulang. Jauhi ya. Fahadza la khaira fihi, karena orang model seperti ini tidak ada kebaikan padanya. Lisannya begitu ya, suka mencela ahli ilmu yang lain. Li annahu sayudayyi'u 'alaika dinak. Orang model seperti ini akan menyia-nyiakan atau menghilangkan atas dirimu agamamu, wa dunyaka, dan juga duniamu. Wa sayaj'aluka sabbaban ta'anan la'anan mithlahu. Dan orang model seperti ini akan menjadikan dirimu sama, akan menjadikan dirimu orang yang suka mencela, suka menta'an, mencacat, dan suka melaknat, persis seperti dirimu. Ya, biasanya kan murid itu ngikuti model gurunya ya. Kalau gurunya itu suka mencela, suka meremehkan ahli ilmu yang lain, nanti muridnya ikut-ikutan. Oh iya, apa ustadz itu, kan begitu ya. Orang yang kadang gurunya itu saling menghormati sesama yang lain, itu kadang muridnya aja ada model begitu kok. Ya. Apalagi kalau gurunya modelnya begitu. Hati-hati kalau ada ahli ilmu kok suka ta'an dan suka mela'an orang lain, dari sebisa mungkin supaya kita tidak terpengaruh, karena ini menular kebiasaan seperti ini. Wa hadza khilafu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafu ma amara bihi, menyelisih apa yang beliau perintahkan. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sibabul muslimi fusuqun, mencela seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Apa lanjutannya? Wa qitaluhu kufrun ya. Wa hadza nassun sharihun ala fisqihi, jelas ini ya. Falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'anan wala la'anan wala fahishan wala badi'an. Jelas Rasulullah itu bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka menta'an, bukan orang yang kasar ucapannya dan seterusnya. Apa? Itu tolong dinyalain semuanya lampunya. Oh, sudah cukup ya. Bal nara ba'dha tullabil ilmi yankhadi'una bi ba'di syaikhi li'annahum mutqinuna lil arabiyyati wa ba'dil funun walakinnahu yasubbu wa yata'anu bil muslimina 'alal manabir, persis seperti tadi. Bahkan kami melihat beberapa tulabul ilmu itu ngikut-ngikutin sebagian syekhnya. Ya, kenapa? Karena syekhnya itu mutkin dalam ilmu bahasa Arab, kemudian juga mutkin dalam beberapa disiplin ilmu, akan tetapi ia sering mensab, mencela dan menta'an orang-orang muslim di atas mimbar-mimbar mereka.
Orang namanya guru ya biasanya kita juga akan ikutan terpengaruh ikut kondisi apaan itu Ustaz yang begini yang gitu. Wah, itu salah itu apa pendapatnya. Konsep yang dibawanya dan seterusnya. Diremehkan dan seterusnya. Bahaya. Bal yata'anu bil muslimina fid durusi wal muhadharat. Bahkan ada beberapa guru itu atau syekh itu ahli ilmu itu mencela, mentaan orang-orang yang beriman dalam pelajaran-pelajaran mereka dan muhadharah mereka. Lisannya itu mencela yang lain. Faya laitahum ta'amalu ma'al muslimina kama ta'amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalaulah seandainya mereka itu bermuamalah kepada orang-orang muslim sebagaimana Rasulullah SAW bermuamalah ma'a ra'sil munafiqina Ubay bin Salul. Seandainya mereka itu bermuamalah dengan orang-orang Islam sebagaimana Rasulullah bermuamalah kepada pemimpinnya orang dedengkotnya orang munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam inda wafatihi wa adkhalahu al-qabra biyadaihi wa nafakha alaihi min riqihi wa albasahu qamisahu. Rasul itu terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul karena menghormati anaknya ya, Abdullah bin Salul. Itu Rasul memberikan baju gamisnya untuk sebagai kafan. Terhadap orang munafik saja begitu. Fa an Jabir radhiyallahu anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay ba'da madufina fa akhrajahu fa nafasa fihi min riqihi wa albasahu qamisahu. Wa qad ra'ayna katsiran min amsali haula'il masyayikh alladziina yata'anuna bil muslimina fahum mad'umuna aidan min jihatin masbuhatin li tafriqil muslimin. Nah, orang-orang seperti itu juga berperan terhadap apa? Memecah belah kaum muslimin. Fa haula'i la khaira fihim. Tidak ada kebaikan pada diri mereka. Fa ilmun bila adabin kanarin bila hatobin. Ilmu tanpa adab, ini kan asalnya adab ya. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar, mudah hilangnya. Jadi api tanpa kayu bakar itu kan cepat habis nanti apinya. Ilmu tanpa adab pun sama. Di annaha sur'anu ma satan tofi'u, cepat padam. Fal ulama'ur rabbaniyuna wal masyayikhul muslihuna la yasubbuna wa la yat'anuna bihujjatil jarhi wat ta'dili. Jadi para ulama rabbani dan para masyayikh yang muslih itu mereka tidak mencela dan tidak mentaan dengan alasan jarh wa ta'dil. Kalau kita baca kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam Jarh wa Ta'dil, itu Imam Al-Bukhari ketika menjarh beberapa perawi itu kalimatnya halus, tidak sebagaimana yang lain. Ini kalau kita tahu Imam Bukhari ya, kalimatnya halus. Bahkan untuk menjarh itu kalimatnya sangat sampai dikatakan bahwasanya kalimatnya Imam Bukhari itu tidak umum. Tidak pada umumnya ahli hadis yang lain karena saking lembutnya. Fa syaikhun bila adabin la khaira fihi. Fa an Ibrahim bin Habibin asy-Syahid qala li abi ya bunayya al-fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim fa inna dzaka ahabbu ilayya laka min katsirin minal haditsi. Jadi ini nasihat untuk sang anak ya. Dia untuk belajar kepada fuqaha, ulama dan belajar dari mereka, ngambil ilmu mereka termasuk mengambil adab dan akhlak mereka serta petunjuknya. Karena sesungguhnya yang demikian itu lebih aku sukai dari dirimu untuk dirimu
daripada mengambil banyak hadis. Jadi ambil ilmu adab dan akhlaknya. Wa qala Ibnu Wahab rahimahullah, manaqalna min adabi Malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi. Apa yang kita ambil dari adabnya Imam Malik itu lebih banyak daripada apa yang kita pelajari dari ilmunya. Imam Malik bin Anas, ya. Itu ternyata Ibnu Wahab lebih banyak mengambil adabnya dibandingkan ilmunya. Wa hadza bisababit tarbiyati sahihati indal masyayikh arbaniyina alladzina yu'allimuna al-ilma wal adab. Wa hadzal Imam Malik bin Anas nafsuhu al-qail. Ini adalah Imam Malik bin Anas, dirinya sendiri itu mengatakan apa? Kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Ini penuturan langsung dari pribadi Imam Malik. Adalah ibuku memakaikanku imamah, kemudian ia berkata kepadaku, pergilah menuju Rabi'ah. Nah, ini gurunya. Maka pelajarilah adabnya sebelum mengambil ilmu. Sering ya, sering kita dengar. Fakam nahnu bihajatin li adabin kama kana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam was sahabatu radhiyallahu anhum wa immatuna rahimahumallah. Fa idza ra'aita syaikhan yaghtabun nas wa yat'anu bihim wa yasubbuhum fa iyyaka. Kalau kita lihat ada seorang syekh yang begitu tadi, iyyaka, hati-hati, jauhi, anta talabal ilma indah fatah sara ad-dunya wal akhirah, sehingga engkau akan rugi dalam urusan dunia dan akhirat. Ini pentingnya selektif dalam mencari guru. Baik, masih ada kesempatan ini ya, sedikit ya. Poin kelima ini cukup tidak? Baik. Poin kelima, al-wasiyatul khamisah, wasiat kelima untuk para penuntut ilmu. At-tawadhu'u wal adabu. Tawadhu dan beradab. Al-wasiyatul khamisatu hiya tawadhu'u lil masyayikh wal ulama'i ma'al adab. Ini wasiat kelima ini adalah supaya kita tawadhu di hadapan para masyayikh, ulama, ma'al adab, juga disertai dengan adab. Fal ilmu la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Karena ilmu itu pada asalnya, awal mulanya itu bukan diambil langsung dari kitab. Bal la budda min syaikhin. Akan tetapi harus diambil dari seorang syekh. Tatiqu bihi wa bi ilmihi tadrusu alaihi. Ini harus dari syekh dulu kan? Bisa tidak tiba-tiba kita ngambil ilmu langsung dari kitab? Ada bisa. Dari guru dulu. Oleh karenanya tawadhu di hadapan guru dan penuh dengan adab. Litakmana minal khata', supaya engkau aman dari kesalahan. Fa'alaika bitawadhu'i wal adabi ma'ahu wa yanbaghi laka an tatawadhu'a lil ilmi wal muallim. Engkau juga harus tawadhu terhadap ilmu itu sendiri dan penyampai ilmu atau guru. Fa bitawadhu'ika tanaluhu waliyakun syaykhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin. Maka dengan tawadhu engkau akan mendapatkan keduanya, rasa sayang dan cinta dari seorang syekh atau guru, dan juga mendapatkan ilmunya. Maka hendaknya syekhmu itu menjadi tempat di mana engkau memuliakan, ijlal wa ikram, dan memuliakan, menghormati ya. Fakhud bi majami'il adabi ma'a syayikhika fi julusika ma'ahu. Maka ambillah dengan segenap
macam-macam adab itu seluruhnya bersama dengan syekhmu di mana engkau duduk bersamanya. Wa tahadduts ilaihi, termasuk ketika engkau berbicara dengannya. Wa husnus su'al, ketika memberikan pertanyaan juga harus dengan cara yang baik. Wal istima', mendengarkan dengan baik. Wal adabi fil kalam, ketika berbicara dengan guru itu juga harus dengan penuh adab. Qala Rabi', wallahi majtaratu an ashrabal ma'a wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, kata Ar-Rabi', ini muridnya Imam Syafi'i, demi Allah aku tidak berani, tidak nekat untuk meminum air sedangkan Imam Asy-Syafi'i sedang melihatku. Haibatan lahu, karena menghormati, ya, karena penghormatan kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i lihat itu mau minum saja, dodo gak enak ini kan. Kadang kita kan ya haus ya minum. Sampai begitu ya, minum di hadapan gurunya saja tidak berani. Fahadza minal adabi ma'al masyayikh. Nah, ini termasuk adab kepada para masyayikh. Wala taqul lahu syekh wala tunadihi bismihi mujarradan. Jangan engkau panggil dengan nama syekh atau memanggilnya dengan langsung namanya. Hei syekh, atau ya fulan. Masya Allah. Wala taqul lahu akhi, jangan pula memanggilnya dengan akhi, saudaraku. Bal alaika an taqula syaikhi. Jadi jangan manggilnya ya syekh, tetapi ya syaikhi, wahai guruku. Lebih halus kan? Nah, ya syaikhi, ya ustadi. Ustaz, apa nih? Misalkan Ani mau nanya, enak dah. Tapi kalau kaminya, ya ustadi, ustadku, itu lebih halus ya. Ustad, mau tanya Tat. Tat apa Tat? Tapi ucapkan apa tadi? Mana tadi? Ya, Syaikhi. Mana tadi? Oh ya, Syaikhi liyash'ura bihtiramika lahu, supaya beliau atau guru kita itu merasakan apa? Merasakan penghormatan kita untuknya. Dapat cintanya, nanti dapat keberkahannya insyaallah. Wa tu'amilahu ka mu'amalatil walid fa huwa bimasabati walidin laka. Dan hendaknya engkau bermuamalah dengannya sebagaimana engkau bermuamalah kepada walid, orang tua, karena posisinya sebagai orang tua. Posisikan guru itu sebagai orang tua. Qala Syafi'i rahimahullah, kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik sabhan rafiqan haibatan lahu. Ya, ketika berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i itu ketika membuka lembaran-lembaran kitabnya itu, membuka lembaran-lembaran kertas itu pelan-pelan sekali, khawatir mengganggu konsentrasinya Imam Malik. Buka lembaran kertas itu loh, sampai hati-hati supaya tidak menimbulkan suara. Wa alaika bitarkit tatawul wal mujadalah amamahu. Dan hendaknya engkau meninggalkan tatawul wal mujadalah, jadi berlama-lama dan juga berdebat di hadapannya. Wa adami mu'aradatihi bil mubasyarah bal bitalmih. Dan juga sebaiknya engkau tidak menampakkan ketidaksetujuannya. Ketika kita tidak setuju atau ada pendapat lain secara terang-terangan, bal bitalmih, bahkan seharusnya dengan isyarat yang sangat halus. Wa idza akhta'a
fala tuhrijhu bal sahih khata'a syaikha bi suratin ghairi mubasyarah. Kalau kita tahu bahwasanya guru kita itu salah, jangan membuatnya haraj, merasa tidak nyaman, ya. Tetapi benarkanlah ia atau benarkanlah kesalahannya itu dengan cara tanpa langsung. Misalkan gini, Ustaz, salah kayaknya Ustaz, bukan begitu Ustaz. Nah, itu enggak sopan. Harus cari cara yang tidak langsung begitu. Ini cara yang halus. Wa tanbihuhu bisu'alihi ka'annaka jahilun li hadhil mas'alah. Dan kalau kita mengajukan pertanyaan itu, sebisa mungkin ketika kita bertanya itu kita memposisikan diri kita benar-benar seperti orang jahil, orang-orang yang tidak tahu menahu. Jangan bertanya tapi seolah-olah kita tahu. Ustaz, Anda mau tanya Ustaz, setahu aneh dalam masalah itu begini ya kayaknya Ustaz, tolong diluruskan ya. Nah begitu. Jadi ketika orang bertanya kepada gurunya itu posisikan antum benar-benar tidak tahu. Apa Ustaz? Aneh nggak paham Ustaz, ini nggak ngerti kalau tentang pembahasan ini. Tolong dijelaskan lagi mungkin Ustaz. Saya ingin bertanya, saya benar-benar nggak ngerti, nggak punya ilmunya Ustaz. Jadi kan enak bertanya tapi seolah-olah sudah tahu. Nah, itu tidak beradab. Fatakul Syekhi ma qauluka fi hadhil mas'alah. Wahai guruku, apa pendapatmu dalam hal ini? Nah, sekarang saya tidak tahu. Atau Syekhi qara'tu fi kitabi kadza haditsa kadza fama ra'yuka bihi. Wahai guruku, aku membaca di kitab ini, hadis ini, tapi kok gak paham. Bagaimana menurut engkau? Tolong jelaskan. Nah, misalkan gitu ya. Dunal ilhah alaihi fil jawab. Tanpa memaksa guru kita untuk segera menjawab. Jadi kalau bertanya itu jangan maksa, harus segera dijawab. Kadang ada begitu ya. Pertanyaan panjang, apa kalau gini, ya, kalau begini. Nah, jangan memaksa guru kita untuk segera menjawab. Mutajanniban al-iktsara minas su'al. Kita juga harus menghindari banyak bertanya, berlebihan dalam bertanya. La siyama ma'a syuhudil malak, terutama ketika para pembesar itu hadir di majelis tersebut. Kenapa? Biasanya begini. Syekh kita ketika tidak mampu menjawab, kemudian datang ketika itu para pembesar, ya, akan merasa malu, sehingga memaksa dirinya untuk berusaha menjawab, terpaksa menjawab seterusnya. Jadi ketika ada orang lain dan seterusnya, ya, yang itu adalah para malak, usahakan jangan banyak bertanya. Fakadzalika idza kana masyhulan. Begitu pula ketika guru kita itu sedang sibuk. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu qala in kuntu la ati ar-rajula min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'aituhu na'iman lam uqidhu. Ini Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas berarti kan masih muda ketika itu ya. Jadi Ibnu Abbas itu juga belajar kepada para sahabat sepuh lainnya, para sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Abbas? Fa idza ra'aituhu na'iman lam uqidhu. Kalau seandainya guruku itu sahabat Rasul tadi tertidur, aku tidak membangunkannya. Wa idza ra'aituhu maghmuman lam as'alhu. Kalau seandainya aku lihat guruku itu sedang banyak pikiran, kayaknya lagi atau kayaknya lagi atau banyak pikiran dan seterusnya itu kan, orang pusing gitu kan, lam as'alhu, saya tidak bertanya. Orang lagi banyak pikiran dan tanya, lagi ngantuk tidur kok dibangunin. Wa idza ra'aituhu masyghulan lam as'alhu. Jadi kamu ketika jadi sebelum bertanya itu tanya dulu, apa Ustaz lagi luang tidak? Apa Ustaz lagi banyak pikiran enggak gitu. Nah, kenapa mau tanya? Wala tas'al anil masailil
Apa ini? Ausiyah allati la tanfa'ul muslimin. Jadi jangan bertanya tentang hal-hal yang sepele yang tidak ada manfaatnya untuk kaum muslimin. Jadi ausiyah. Wa innama taftahu alaihim abwa ban niza'. Kalau itu kita lakukan hanya akan membuka pintu perdebatan. Wa tuthiru bainahum asyiqaq, dan akan membangkitkan di antara kaum muslimin itu apa? Asyiqaq, perpecahan. Wala tas'al syaikhoka imtihanan lahu. Ini bahaya nih, hati-hati ya. Jangan engkau bertanya kepada syekhmu atau gurumu itu karena imtihanan lahu. Nguji, ngetes gurunya. Paham gak ya? Nah, syekh ini tahu tidak ya? Bisa jawab tidak ya? Ini namanya enggak ngetes. Fahadha minal akhta' al-jasimah allati yaqa'u biha ba'du tullabil ilm. Nah, kesalahan ini adalah termasuk kesalahan besar, kesalahan fatal yang biasa terjadi di antara para talibul ilm. Wa hal kanat mihnatul imami al-Bukhari rahimahullahu wa khurujihi min baladihi illa min mithli hadza. Jadi mihnah di sini adalah mihan. Apa mihan? Terfitnah. Ini kisahnya Imam Al-Bukhari itu pernah dapat fitnah. Dan bahkan sampai harus keluar dari negerinya gara-gara hal ini. Jadi ada orang bertanya, orang nggak suka. Ma qauluka, apa pendapatmu tentang af'alul ibad, perbuatan seorang hamba? Dan apa pendapatmu tentang Quran? Karena di masa itu kan terjadi perdebatan tentang khalqul Quran. Apa jawaban Al-Bukhari? Amma qauli bil Quran fahuwa makhluk. Ucapanku atau bacaanku ketika saya membaca Al-Quran itu makhluk. Maksudnya adalah perbuatan hamba, karena ini perbuatan membaca itu makhluk, bukan Qurannya yang makhluk. Tapi pada akhirnya itu dipelintir. Imam Bukhari berpendapat bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Terfitnah, akhirnya harus keluar dari negerinya sendiri. Nah, setelah itu Imam Al-Bukhari membela dirinya dengan menulis sebuah kitab, ya, Khalqu af'anil ibad, bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk. Jadi, ketika kita membaca suara kita yang ini dan seterusnya itu adalah makhluk, karena kita adalah makhluk. Suara itu berasal dari makhluk. Adapun Al-Qur'annya itu adalah kalamullah. Jadi dulu ceritanya sebenarnya begini, ada ini di antara ahli ilmu ya. Sampai ada orang punya majelis itu, ketika ditanya kepada siapa kami harus belajar, kepada Bukhari. Nah, ketika majelisnya Imam Al-Bukhari itu semakin ramai, banyak ahli ilmu yang lain itu ada ghil, akhirnya terfitnah. Terjadi di zaman itu, apalagi di zaman sekarang. Makanya tidak heran kadang-kadang ada ahli ilmu itu kemudian mencela, meremehkan ahli ilmu yang lain karena ada ghil tadi. Sedikit lagi ya. Wa idza badalaka khata'un minasy-syaikhi fala yusqituhu dzalika min ainika fala yakhlu aliman min khata'in wa'lam anna tawaddu'a lisyaikhi
wa li talabil ilmi huwa sababun li rif'atik. Dan apabila nampak kepadamu kesalahan dari seorang guru, maka janganlah kesalahan itu sampai menjatuhkannya di hadapan kedua matamu. Ya. Karena dia tetap adalah sebagai seorang alim. Dan seorang alim itu memang tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Nah, kita punya guru, mungkin kita tahu bahwasanya guru ini salah dalam beberapa hal pendapatnya dan seterusnya. Jangan kemudian itu menjatuhkan harkat dan martabatnya di hadapan mata kita. Tetap hormati dia sebagai seorang guru. Wa'lam anna tawadhu'. Ketahuilah bahwasanya yang namanya tawadhu di hadapan para syekh dan tawadhu ketika menuntut ilmu itu akan menjadi sebab untuk rif'atik. Apa rif'atik? Ketinggian diri. Jadi seseorang ketika tawadhu itu Allah akan angkat derajatnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalaltu taliban li talabil ilmi fa'azaztu matluban. Aku merendahkan diriku ketika menuntut ilmu. Kemudian setelah itu aku aziz. Aku mendapatkan kemuliaan dari apa yang dituntut tadi. Dicari. Wa qala Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Abbas sekarang kita kenal sebagai orang yang mulia itu karena dulu tawadhu di hadapan guru-gurunya dan tawadhu ketika menuntut ilmu. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, la yatlubu ahaduhun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi wa yaflaha walakin man talabuhu bidullin nafsi wa dhiqil aishi wa khidmatil ulama'i aflah. Tidaklah seseorang menuntut ilmu itu dengan kekuasaannya dan dengan kemuliaan dirinya itu akan mendapatkan keberuntungan. Akan tetapi barang siapa yang menuntut ilmu dengan merendahkan dirinya, tawadhu wa dhiqil aishi, dan sempitnya penghidupan, wa khidmatil ulama, berkhidmat kepada ulama, itu akan aflah, mendapatkan keberuntungan. Baik, sedikit lagi. Wa usika bi wasiyatil imami Ali bin Abi Thalib, aku memberikan wasiat kepadamu dengan wasiatnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hina maqala min haqqil alim alaika an tusallima 'alal qaumi amatan wa takhussuhu bitahiyyah. Termasuk hak seorang alim atas dirimu itu adalah hendaknya engkau mengucapkan salam atas orang-orang pada umumnya itu, dan lalu engkau mengkhususkannya dengan tahiyat. Jadi salam secara umum itu untuk orang lain. Ketika ada seorang alim di situ harus kita berikan salam secara khusus. Tahiyat. Wa anta jalisa amamahu, dan hendaknya engkau duduk di hadapannya. Wala tusyironna indahu biyadik, jangan engkau menunjuk, mengisyarat dengan tanganmu. Syekh Ahwan atau Ustaz Ahwan, itu tidak beradab. Apalagi menunjuk dengan jari. Wala ta'midanna bi'ainika ghairahu wala taqulanna qala fulanun khilafa qaulihi, dan jangan pula engkau amada ya, amidu apa? Muta'ammid, menyengaja dengan pandangan matamu itu orang yang lain. Wala taqulanna, dan jangan pula engkau mengatakan qala fulan khilafa qaulihi. Jadi menolehkan pandangan kepada yang lain sambil berkata pula, ya. Berkata begini, Syekh yang lain itu berkata seperti ini, tidak sebagaimana yang engkau katakan. Ini kan kadang sering terjadi ya. Kita mengadu pendapat antar ulama atau membenturkan ucapan antara satu guru dengan guru yang lain. Wala taghtab
Wala taghtabanna indahu ahadan. Jangan pula menggibah seseorang di hadapan guru kita atau syekh kita. Wala tusarra fi majlisihi wala ta'khud bi thawbihi wala taliha alaihi idza kasala wala tashba'a min tuli suhbatihi fa innama huwa kan nakhlati tantadhiru mata yasqutu alaika min hasyai. Jadi banyak hal ini ya, beradab dalam majelisnya. Kemudian jangan pula sampai kita itu menarik bajunya. Kemudian jangan pula memaksa untuk memberikan jawaban ketika ia sedang tidak ingin. Kemudian jangan pernah kita merasa kenyang untuk sering bermujalasah dengannya. Karena ibaratnya guru itu seperti pohon kurma yang kita tunggu-tunggu kapan buahnya itu jatuh. Wa unabbihu ala anna al-adaba ma'a syuyukhi la ya'ni al-ghulu fihim. Maksud beradab di hadapan para masyayikh itu bukan ghulu maksudnya, bukan. Ya. Atau bukan sampai mengkultuskan, bukan. Fanara ba'dahum yukhti'u jamaahir ahli ilmi li anna syaykhahu ra'yahu fi hadhil mas'alah kadza bal kun ma'ad dalili wal fahmi as-sahihi lahu. Jangan pula ta'assub buta. Ya, ini begitu dengan guru kita. Meskipun kadang salah, ya kita mengakui kesalahannya. Jangan sudah tahu salah tapi tetap dibenarkan karena kita mengkultuskan guru kita. Bal kun ma'ad dalil, akan tetapi jadilah atau bersamalah dengan dalil wal fahm as-sahih lahu. Kalau yang disampaikannya itu ada dalilnya dan seterusnya kita dukung. Tapi kalau yang disampaikan ternyata jelas-jelas itu menyelisih dalil yang sahih, ya kita tidak setuju. Tapi dengan cara yang baik. Wa in khalafa syaykhuka ad-dalil as-sahih fa 'alaika bid-dalili wa fahmihi wa la yufsidu dzalika ihtiramaka li syaykika. Tetap jangan hilang rasa ihtiram kita kepada guru kita. Baik, sementara sampai di wasiat yang kelima. Cukup ya? Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Kalau bisa kita selesaikan lah wasiat-wasiat untuk talibul ilmi. Oh iya. Baik, kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.